Kembali lagi di channel Arsitek Sumba. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kali ini saya akan membagikan kos-kosan dengan tampilan yang sangat estetik. Setiap kamar berukuran 3 x 6 meter, dibangun pada lahan 11 x 15 meter. Berikut adalah tampilan denahnya dengan luasan ruang sebagai berikut: teras 1 x 3 meter, kamar 3 x 3, toilet 1,5 x 1,5 dan jemuran 1 x 3 meter. Kemudian kita akan lanjut kepada animasi konstruksinya. Di sini sudah ada tampilan dari penulangan pondasi footplat atau pondasi cakar ayam dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter tergantung kondisi tanahnya. Kita lanjut dengan pengecorannya. Untuk kolom utama di sini kita menggunakan kolom berukuran 30 x 30 cm. Untuk denahnya saya tampilkan kembali seperti ini agar mudah dipahami ya. Dan jangan lupa di-follow dulu atau di-subscribe agar tidak ketinggalan desain-desain terbaru yang sangat inspiratif dari kami. Dan untuk desain kali ini kita tidak menggunakan dapur di dalam bangunan ya, karena permintaan dari ownernya atau dari klien kami kalau kos-kosan ini tidak perlu ada ruang dapur. Kita lanjut kepada konstruksi dari pondasi batu kali dan pemasangan slope. Kemudian kita lanjut dengan urugan sirtu dan urugan pasir sebelum membuka rapat lantai. Kemudian kita lanjut kepada pengecoran kolom lantai 1 atau kolom utama ya. Dilanjutkan dengan pemasangan rabat setebal 5 cm. Kita lanjut pada pemasangan bagian dinding dari desain kos-kosan ini. Terdapat satu pintu dan satu jendela di arah depan. Kemudian kita lanjut dengan pengecoran kolom praktis berukuran 12 x 12 cm. Untuk posisi pintu kamar mandi atau pintu toiletnya seperti ini ya. Untuk pintu kamar mandi kita letakkan di bagian ini berdekatan dengan kamar agar tidak mengganggu jalur sirkulasi pintu ke jemuran. Kemudian untuk kamar mandi tidak lupa kita berikan ventilasi berupa kaca es ya, begitupun pada pintu kejemuran agar udara yang pengap bisa dibuang keluar. Setelah selesai kita lanjut kepada pemasangan balok lantai. Untuk balok lantai di sini kita menggunakan ukuran 22 x 35 cm. Dan dilanjutkan dengan pemasangan keramik lantai. Kemudian kita akan masuk ke dalam penataan interior pada bagian kamar kos-kosan. Dimulai dari belakang ada jemuran, kemudian kita lanjut kepada kamar mandinya. Untuk kamar mandi kita lengkapi dengan kloset duduk, ada wastafel yang dilengkapi juga dengan cermin ya. Seperti ini untuk tampilan wastafelnya. Jadi kos-kosan ini didesain cukup mewah ya. Kemudian untuk dindingnya kita menggunakan keramik bermotif. Tidak lupa kita kasih gantungan untuk handuk. Ini untuk posisi dari kloset duduk dan ada floor drain di sana untuk mengalirkan buangan air mandi. Tidak lupa rak sudut tempel, salah satu rak yang sangat laris di penjualan online ya. Kemudian di sini kita menggunakan shower juga untuk mandi. Kita akan berpindah kepada ruangan di sebelahnya adalah ruangan tempat penyimpanan lemari pakaian. Tidak lupa kita letakkan di sana ada keset ya. Itu bukan sembarang keset tapi keset anti slip. Itu juga banyak dijual di toko-toko online. Kemudian posisi pintu untuk kejemuran. Untuk dinding kamar kita gunakan dinding wall moldingnya karena lagi tren ya. Untuk dinding seperti ini digunakan pada ruangan kamar.
Untuk kamar kita lengkapi juga dengan meja kerja atau meja belajar. Dan di sini kita lengkapi dengan rak sudut seperti ini dan tempat peletakan televisi. Kemudian ini posisi pintu dan jendela seperti ini. Ini dari arah dalam. Tidak lupa kita kasih kain gorden atau tirai ya untuk menutup bagian jendela. Nah, penataannya seperti ini, walaupun sempit, lebarnya cuma 3 kali 3 ya, tapi kita bisa tata sedemikian dan tidak terlihat sesak. Kemudian kita lanjut kepada pengecoran bagian plat lantai. Plat lantai itu bisa dicor dengan ketebalan 12 sampai 15 cm. Kemudian ini posisi tanahnya seperti ini. Dan tangganya itu di sisi luar ya. Jadi tidak sederet dengan bangunannya, tapi berada di salah satu depan kamar yang paling belakang. Kita lanjut pada pemasangan dinding lantai 2-nya. Untuk pola ruangnya masih sama ya dengan pola ruang lantai 1. Kemudian ini posisi untuk peletakan pintu dan ventilasi ya, pintu kejemuran, ventilasi kamar mandi. Kita lanjut dengan pemasangan ring bulb. Ring bulb ini untuk struktur pengikat bagian atas. Ukuran ring bulbnya bisa gunakan ring bulb berukuran 15 x 20. Dan untuk kolom ke lantai 2-nya sudah diperkecil kolomnya menjadi 20 x 20 cm. Untuk penataan ruangannya sama seperti lantai 1, cuma berbeda pada area jemuran. Di sini area jemurannya itu pembatasnya menggunakan roster. Tujuannya agar sirkulasi udara menjadi lancar, dan untuk pembatas pagar belakang atau pembatas jemuran di situ kita menggunakan railing. Pada lantai 1 tidak bisa menggunakan railing karena berbatasan dengan dinding tetangga. Kemudian kita lanjut kepada pekerjaan gewel dan pemasangan rangka plafon. Nah, plafonnya seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan konstruksi baja ringan untuk kuda-kuda. Dan dilanjutkan dengan pemasangan reng karena kita menggunakan jenis atap spandek ya. Jadi rengnya itu berjarak 80 cm. Tidak lupa kita berikan plafon pada teras serta ada list plank agar ujung atap itu menjadi lebih tegas dan rapi. Untuk lantai 1, terasnya bisa kita fungsikan sebagai area bersantai, jadi kita kasih pembatas seperti ini. Jadi bisa diletakkan kursi dan meja ya untuk bersantai di lantai 1. Sedangkan lantai 2 tidak bisa karena fungsinya hanya untuk akses jalan. Untuk bagian tangga kita variasikan seperti ini dari besi hollow ya, ada panel besi hollow agar tampilannya lebih estetik. Itu permintaan dari klien kami. Dan di atas tangga ini merupakan tempat atau dudukan dari tandon air. Jadi ada plat beton di situ. Sisi belakangnya juga kita gunakan kaca seperti ini dan ada roster juga ya untuk memasukkan udara ke teras paling belakang agar tidak pengap. Nah, ini tampilan lebih detail bagian jemuran lantai 2. Kemudian kita lanjut kepada bagian fasad atau tampak depan. Untuk pagarnya di sini divariasikan dengan tali air dan ada rumput ya, atau tanaman rambat pada bagian pagarnya agar terlihat lebih hidup dan tidak gersang ya. Untuk pagarnya, pagar dari besi hollow dan kita padukan dengan lampu outdoor.
Nah, untuk fasadnya itu di sini kita kombinasikan antara permainan plesteran dan batu roster. Dan pada bagian terasnya itu di sini kita percantik dengan jendela ukuran jumbo ya. Pada bagian selasar lantai 2 untuk mempercantik tampilannya. Kemudian kita lanjut pada pemasangan paving dan ada parkiran motor. Jadi ini kamarnya bisa 10 kamar sebenarnya, tapi salah satu kamar dihilangkan pada lantai 1 karena akan difungsikan sebagai parkiran motor. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalkan mau dimaksimalkan jadi 10 kamar juga bisa. Nah, ini untuk detail tampilan fasadnya. Dan tidak lupa itu di bagian pagarnya ada vegetasi yang juga bisa difungsikan sebagai area nongkrong di situ. Ini ya tampilannya seperti ini. Jadi bisa kita letakkan bangku untuk bersantai atau biasa disebut dengan ruang komunal. Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat.